Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karanggede yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah sekali. Moga alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mengucap hamdalah sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Karanggede untuk mengikuti diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif yang akan saya sendiri sampaikan sebagai bentuk pemenuhan tugas dari kegiatan atau pembelajaran di guru penggerak angkatan 10 ini. Dan semoga kegiatan pada siang hari ini itu memberikan kita tambah wawasan dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, keluarga dan para orang-orang yang mukmin. Dan harapan kita semua tentu saja sebagai seorang yang beriman itu semoga kita kelak digolongkan kepada orang-orang yang mukmin, sehingga pada hari kiamat nanti atau hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan serangkaian acara ini, alangkah baiknya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pada kegiatan diseminasi siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga penyampaian diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif, yang keempat yaitu diskusi dan tanya jawab, dan di penghujung acara adalah penutup. Baik Bapak Ibu, biar waktu juga tidak terbuang, maka kita langsung saja buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah kita diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Arifin SPD MPD yang diberikan amanat sebagai wakil kepala urusan bidang kurikulum. Kepada beliau Bapak Arifin SPD MPD yang saya hormati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, dan terutama kepada Bapak Bagus Saputra yang saat ini mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10
dulu maka kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai guru yang baik, teladan bagi teman-teman semuanya. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kita tunggu besok yang akan nanti. Hadirin Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini yaitu pada kegiatan diseminasi kegiatan pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Saputro mengenai tentang budaya positif. Perubahan pola-pola kegiatan yang ada di sekolah, terutama pada kurikulum Merdeka, ini merupakan perubahan yang sangat konkret, sehingga apa yang kita lakukan, kita laksanakan di kelas ini harus berpihak pada murid. Nah, berkaitan dengan ini, bahwa ada sedikit berkenaan tentang budaya positif. Ada hal yang harus dilaksanakan di dalam budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon. Nah, di dalam hal paradigma ini nanti mudah-mudahan Bapak Gus juga bisa menyampaikan bahwasanya ini adalah pentingnya budaya positif, sehingga kita dalam melakukan pembelajaran di kelas kita seakan tidak memetakan anak itu mendikte, menghajar dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah konsep sipil optik. Ketiga adalah keyakinan kelas. Perubahan paradigma ini yang belum melekat pada sekolah kita. Setiap guru belum semua menentukan keyakinan kelas, sehingga di dalam hal melakukan pembelajaran di guru merdeka ini mungkin setiap individu atau setiap bapak ibu guru berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 posisi kontrol. Dan terakhir itu adalah segitiga diskusi. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bisma di dalam hal guru penggerak. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula di SMA Negeri 1 Karanggede ambil 20% ya, guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya juga ada 4 orang. Dan ini bisa menjadikan perubahan paradigma yang ada di sekolah. Perubahan-perubahan ini tentu harus diimbangi dengan giatnya kita. Respon anak, respon Bapak Ibu guru semuanya. Sebagai semboyan di guru pendidikan, maka di situ jelas tergerak, bergerak, menggerakkan. 3 konsep ini tidak akan lepas. Tergerak mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak tergerak, jelas tidak akan mungkin ada perubahan. Setelah tergerak pada diri kita, hati kita, barulah kita bergerak. Setelah bergerak, ada perubahan-perubahan nyata, ada perubahan-perubahan konkret. Maka kita juga kewajiban menggerakkan teman-teman kita, terutama Bapak Ibu guru yang belum tahu bagaimana proses pendidikan terutama di guru-guru merdeka. Tantangan yang luar biasa ini memang pada diri Bapak Ibu yang mungkin metodenya yang tidak bisa dirubah, terutama guru-guru yang sudah tua. Karena metode ini Bapak Ibu yang tua ini seakan-akan sudah berhasil karena sudah banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang bagus. Tetapi saat ini perkembangan luar biasa nih, terutama di Indonesia. Teknologi masuk, sehingga ini harus disesuaikan dengan zaman. Dulu anak kita mungkin kita gebuk atau kita pikir rasanya gitu, itu sudah lama, dia sudah nurut. Nah, sekarang
Untuk itu paradigma kita rubah. Nah, TIK muncul sehingga perubahan-perubahan di diri manusia, kadang HP pun dia tidak mau lepas. Nah, inilah tantangan bagi kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini bisa merubah mindset, pola pikir, ya, budaya-budaya pembelajaran yang ada di kelas berubah sehingga antara guru dengan murid tahu maksud dan kebutuhan anak. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu untuk dalam hal ini adalah diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan dijelaskan dan diterangkan oleh saudara kita, itu guru kita yang saat ini satu-satunya guru yang ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Kasih aplaus untuk Bapak. Mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan dan praktek baiknya bisa ditirukan kepada teman-temannya dan teman Bapak Ibu guru semua bisa tergerak, ya, nanti selanjutnya menggerakkan pada diri kita, selanjutnya menggerakkan orang lain. Terima kasih dan selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus dulu Bapak Ibu kepada Bapak Guru kita yang sangat luar biasa sekali ya, pencarahannya dan motivasinya kepada kita semua, dan semoga kita termotivasi ya, untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Arifin SPD MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami, dan semoga harapan saya bisa membersamai hingga akhir acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin monggo saya juga mau ke depan aja biar enak ya. Terus dia nyanyi. Nanti habis ini boleh request Bapak. Siap. Oke, saya dibantu Mas Ajis. Nanti kalau masuk kamera nanti, nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi ya tentang budaya positif. Apa itu nanti bisa budaya positif, nanti saya sendiri yang akan menyampaikan itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa sekali ya. Di tengah kesibukannya di akhir bulan apa nih Bapak? Mei ya. Alhamdulillah besok amin ya Mas. Ya, saya senang Bapak Ibu ya. Yang pertama, kehadiran Bapak Ibu ini sangat saya apresiasi sekali. Tanpa Bapak Ibu tentu saja acara ini tidak akan berjalan lancar gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu kelihatan bahagia ya, semai-semai sedanten. Nah, ini yang dibutuhkan. Bahagia apa tadi Pak Ibu ya? Nah, kalau di CGV itu salam yang paling ditekankan ya, paling digaungkan itu adalah salam bahagia tadi Pak Ibu ya. Di perkembangan bahagia utangnya ya orang kelok-kelok ya tetap dari bahagia Bapak Ibu. Walaupun nanti ini nanti selesainya sampai jam berapa, kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu maunya? Jam 4 ya Pak Ibu? Betul apa ya? Tuh oke. Nah, biar tambah semangat, mohon segala aktivitas dihentikan dulu ya. Kita akan melakukan yel-yel dulu aja nih, biar semangat ya. Nah, oke, sebelum yel-yel saya akan memberikan pantun dulu Bapak Ibu. Beli kain berlomba-lomba,
Belinya di Cikini. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Ngetoro ya, di briefing Ibu ya. Ya, biar seru ya, dijawab luar biasa atau semangat baik atau alhamdulillah seperti itu. Nah, tapi biar lebih semangat ya, ada sekolah sebelah dulu ya. Kita nanti jadinya ya, saya bilang apa kabar Bapak Ibu hari ini? Nah, dengan jawab semangat luar biasa ya. Lalu dilanjutkan SMA hebat semua. Terus dilanjutkan lagi kesana nanti doang ya. Semangat bersinar terus. Siapa ya Bapak Ibu ya? Siapa? Ya, oke. Oke, ya. Bentar Pak Rem. Apa kabar Bapak Ibu ini? Semangat luar biasa. SMA hebat semua. Semangat sinar terus. Oke, selamat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ya, kata bahagia. Yang penting bahagia dulu ya. Nggak tahu nanti dalam-dalamnya seperti apa. Bapak Ibu akan tercengang pasti. Saya setuju. Ya. Nah, bisa di next. Mas. Ya, setiap kita melakukan pembelajaran, tentu saja yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang hebat semua ya, di kelasnya masing-masing. Seperti itu, pasti dalam melaksanakan pembelajaran hari ini kita akan juga belajar bersama ya. Jadi di sini nggak ada yang pintar, ya. Nggak ada yang lebih pintar ataupun saya ya. Saya sendiri itu juga masih kurang baik. Artinya saya itu tidak mau memposisikan diri walaupun CGP seperti itu levelnya itu udah di atas sendiri ya, atau gimana atau enggak ya. Nah, saya ya baru tahu benar Pak. Selamat ya. Saya baru belajar juga di sini, tentu saja dari Bapak Ibu semuanya juga. Itu ya. Nah sebenarnya CGP itu sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Itu sebenarnya juga sama. Apa yang dipelajari di CGP itu insya Allah ada ya, ada di PMM ya, pelatihan mandiri ya, seperti itu. Nah itu ada terutama di disiplin positif ini, di PMM juga ada. Bimo, sertifikatnya sudah muncul Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa memang guru SMA Negeri 1 Karanggede ini ya. Luar biasa. Oh yang kesehatan menstruasi, nah itu yang paling paling mudah. Yang budaya positif apa? Oh ya, nanti habis ini bisa untuk dibuatkan diseminasinya juga. Itu ya. Nanti langsung upload, nanti langsung insya Allah sertifikatnya keluar ya. Ya, seperti itu. Ada ya, Pak ya. Ada topiknya ya, nah seperti itu. Ya karena sebentar sebelum nah jadi tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya positif. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi. Nah ini penting ya, refleksi dan evaluasi tentang konsep disiplin positif. Yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru, membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada materi, terus ada evaluasi dan ada refleksi, tersahannya komplit. Itu ya. Jadi budaya kita sekarang itu adalah seperti itu, ya seperti itu refleksi. Gitu. Jadi nanti ada materi, ada kuis dan ada refleksinya Bapak Ibu. Sehingga saya mohon partisipasinya Bapak Ibu nanti untuk aktif ya dalam kegiatan ini. Karena buat ngantuk. Oke. Nah, nanti ada. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, saya mencoba di sini mengapresiasi Bapak Ibu ya. Dan nanti saya kaitkan dengan anak-anak zaman sekarang. Bapak Ibu.
tentu saja Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ya, tidak terhindar dari kesibukan-kesibukan yang ada, masih tetap hadir di sini. Nah, berdirinya atau duduknya Bapak Ibu di sini, tentu saja ini ada beberapa individu. Kurang lebih ada 11 individu, 12 terserah saya. Nah, gitu. Tentu saja dari masing-masing kita, sadar tidak sadar, kita itu memiliki keunikan masing-masing. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Contohnya Pak Slamet. Kita kesampingkan dulu tupoksi kita sebagai guru. Tentu saja itu keunikan kita sendiri. Ada guru sejarah, ada guru matematika, bahasa dari Bangladesh Malaysia. Ya, contoh Pak Slamet ya. Pak Slamet itu samping dulu, beliau juga punya keunikan menjadi MC yang handal. Juga kewirausahaannya juga handal. Negosiasinya juga handal. Makanya jadi di Wakabumas. Belum ya. Insya Allah bisa. Ya. Nah. Sebelahnya Pak Hanif. Pak Hanif ini juga memiliki keunikan juga. Koreanya bagus sekali. Yang kemarin juga manggung, itu juga keren sekali, punya keunikan. Terus Pak Husni, Pak Husni IT-nya juga luar biasa, juga aktif di beberapa organisasi. Pak Reza Pak ini idola siswi-siswi ya, karena gas, bisa juga elektro. Dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu karena keterbatasan waktu ini. Saya yakin hadirnya Bapak Ibu di sini memiliki keunikannya masing-masing, benar nggak? Gitu seperti itu. Budaya ini luar biasa ya, pengalamannya juga luar biasa, public speakingnya luar biasa. Saya mengagumi sekali. Saya belajar dari beliau. Nah, ini baru berusia 14 Bapak Ibu. Punya keunikan masing-masing, keahlian masing-masing. Coba sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, di kelas kita menghadapi berapa anak Bapak Ibu? 36. Bapak Ibu yakin nggak 36-nya itu memiliki keunikannya masing-masing? Yakin sekali ya. Nah, terus kira-kira kalau keunikan itu tidak dikembangkan atau dibentuk saja sejak sekarang, kira-kira nasib anak-anak kita nanti menjadi apa Bapak Ibu? Bisa dibayangkan? Iya, bisa seperti itu. Tidak bisa berkembang ya Pak Hakim ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat lebih lanjut, di sini saya ada video biar nggak ngantuk ya mendengarkan suara saya yang merdu mencetak pembahasannya ini. Minta tolong diplaykan video ini ya. Ini adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial Bapak Ibu. Terus sekarang, sejarah ini bidangnya Pak Slamet nih. Salam dan Mbak. Bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial. Nanti kita berbincang dengan pendidikan sekarang. Kira-kira relevan enggak? Mungkin sisa-sisa dari pendidikan zaman kolonial ini itu masih pada tahun 1850 di pendidikan kita sekarang. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Ini Pak Slamet punya ya. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1900
lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa di next saja nggak apa-apa, Mas? Nah, mungkin dari video tadi Bapak Ibu punya gambaran tentang perbedaan atau apa istilahnya dengan pendidikan sekarang ini, di era sekarang ini. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Saya persilakan. Boleh, Mas Ahmad, karena guru sejarah pasti ini ambil luar biasa aja. Tes. Monggo Mas Ahmad. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan video yang diputarkan tadi, sedikit berpendapat berkaitan dengan pendidikan saat itu atau zaman kolonial ya, atau zaman ketika bangsa Indonesia belum merdeka. Yang pertama perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan saat itu diawali dengan adanya diskriminasi, karena saat itu yang boleh sekolah baru anak para bangsawan untuk orang Indonesia atau orang Hindia Belanda asli, kemudian untuk anak-anak dari Barat atau bangsa Eropa dan Asia Timur. Itu pertama yang kita perlu pahami. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberanikan diri karena mendapat latar belakang dari mahasiswa di Belanda, memberanikan diri untuk mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi tadi disampaikan pintu gerbang menuju ke era pendidikan modern di Indonesia. Saat itulah kemudian muncul taman siswa di berbagai kota. Kalau di sekitar kita yang paling dekat itu ada di Klaten, kemudian di Jogja, di Semarang, kemudian di Jawa Barat, di Bandung. Kemudian hubungannya dengan model sekarang, Bapak Ibu, pendidikan saat itu disampaikan oleh video sangat benar, hanya untuk mencetak orang-orang yang akan mengisi di pos-pos pegawai pemerintah. Karena apa? Saat itu bangsa Indonesia atau yang saat itu namanya Hindia Belanda adalah bangsa yang agraris. Jadi ditopang karena latar belakang demografi atau latar belakang sosiokultural yang pertanian. Oleh karena itu hanya orang yang pengen jadi pegawai lah yang sekolah. Jadi sangat berbeda dengan sekarang, Bapak Ibu. Indonesia sudah menjadi salah satu negara industri besar yang notabene multikultural dan multisosial, yang latar belakang pekerjaannya sudah tidak lagi pertanian, tetapi dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus sampai pekerjaan yang memiliki keahlian yang dapat dikatakan sederhana. Sehingga model pendidikannya pastinya wajib berbeda zaman kolonial maupun zaman perjuangan dengan zaman sekarang. Begitu Pak Bagus, sedikit berpendapat saja agar kita tidak agar tahu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak kepada Pak Selamat. Luar biasa sekali ya.
Nah, jawaban Pak Slamet ini sangat benar sekali Bapak Ibu dan luar biasa. Okay? Jawabannya lengkap sekali, terus spesifik sekali, okay? Cocok, nanti bisa diloloskan untuk CGP angkatan 12. Semoga saja. Biasanya sudah statis sekali saya mengakui. Oh iya, ya nanti dipantau terus Pak. Siapa tahu ya angkatan 12. Ya Bapak Ibu, tentu saja pendidikan zaman kolonial itu lebih menekankan pada sektor-sektor tertentu, keahlian tertentu saja. Itu ya, anak dituntut untuk banyak bisa berhitung, membaca, seperti itu. Mungkin model pendidikannya kira-kira zaman kolonial itu seperti apa Bu? Kaku, betul. Terus apa lagi? Keras gitu. Keras karena zaman penjajahan gitu. Seperti itu. Kira-kira kalau dibawa ke dunia sekarang ini yang perkembangan teknologi maju, dunia industri maju, dunia wirausaha maju, ya, dunia entertainment juga berarti dan segala macam itu bidang-bidang yang lain, IT-nya juga maju seperti itu. Kira-kira dengan karakteristik kembali lagi ke karakteristik anak itu punya karakteristik masing-masing seperti itu, pendidikan yang kaku, terus pendidikan yang keras seperti itu kira-kira relevan betul Bapak Ibu? Tidak nih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah tujuan diseminasi kita hari ini, yaitu membuka wawasan kita, merenungkan ya diri kita sebagai pendidik dan mencari solusi, mencari harapan ya untuk anak didik kita ke depan biar menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, jadi dari tadi ya diskusi kita tadi itu menunjukkan bahwa tujuan pendidikan sekarang itu sudah berkembang, sudah berubah seperti itu. Jadi apa sih tujuan pendidikannya seperti itu? Bisa lanjut Mas. Jadi tujuan pendidikan kita memang di kurikulum merdeka seperti ini, ya. Bukan tuntutan CGP lagi, tetapi sudah berubah karena kurikulum berkaitan kurikulum berarti kita semua ini, nggak ada level-levelan, semua, ya. Kita itu harus mohon maaf ini mengambil dari Ki Hajar Dewantara karena apa? Ya karena dedikasi Ki Hajar Dewantara luar biasa. Itu ya. Tetapi apakah kurikulum merdeka itu hanya dari sumbernya Ki Hajar Dewantara? Tidak Bapak Ibu. Dikombinasikan juga oleh orang-orang kurikulum dari kementerian itu dari apa? Psikologi pendidikan dari luar negeri juga, itu ya. Jadi kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara sebenarnya enggak, ya. Kita ambil ya pelajaran dari Ki Hajar Dewantara, tapi kita juga matchkan, gitu, dengan perkembangan ilmu di modern seperti ini, itu ya Bapak Ibu. Nah jadi jangan heran kalau kita mengambil pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun ya, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, ya, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita menuntun anak, ya, dituntun anak sesuai dengan karakteristiknya itu apa aja, karena berbeda-beda. Biar apa? Tujuannya tadi biar mencari keselamatan, karena hidup bermasyarakat itu pasti ada baku hantam, ya kan? Pasti ada cekcok, biasa sedikit masalah seperti itu. Nah, itu untuk meminimalisir itu harus ada namanya nanti adalah nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah itu biar untuk mencapai keselamatan dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi mereka menjadi seorang yang benar-benar mereka, profesi yang benar-benar mereka inginkan seperti itu. Jadi ini nggak boleh kita hamba pada waktu belajar. Sengaja tidak sengaja. Biasanya kita tidak sengaja. Guru itu ya mendidik seperti itu. Ya tetapi kita kadang-kadang ya egois itu ya. Harus sesuai kita gitu ya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ya nggak 100% harus seperti kita gitu. Gimana maksudnya itu juga ada bahasanya menarik ya. Tentang budaya positif ini menarik sekali. Dia bagian ini luar biasa. Seperti itu.
Lanjut aja mas. Jangan dilanjutkan semua. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa kita menuntut anak itu sesuai kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu seperti halnya kita berada di lingkungan masyarakat, budaya kita. Nah, itu jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan. Terus kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kita yakin bahwa zaman itu terus berkembang. Ya benar ya? Ya. Dulu adanya HP cuma Nokia ya. 3630. Sekarang sudah ada Android. Sehingga anak-anak itu kalau apa-apa ya, apapun itu pembelajaran itu sudah bisa menggunakan Android lebih cepat seperti itu. Nah, itu kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sehingga kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara itu juga menyampaikan adanya asas trikon. Trikon itu yang pertama kontinuitas. Artinya apa? Di dalam dinamika perubahan dunia ini ya, yang begitu cepat seperti itu, dunia teknologi begitu cepat, kita tidak boleh berhenti. Berhenti maksudnya apa? Terus bergerak, terus menjaga budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Itu karena budaya di lingkungan kita ini maha apa ya namanya, luar biasa luhurnya gitu. Oke, kalau kita matchkan budaya sama agama itu hampir beririsan gitu. Oke, ada apa namanya kalau itu? Berjalan beriringan, nggak bisa kita pisah gitu Pak Selamat ya. Betul sekali. Nah seperti itu. Jadi itu kontinuitas harus kita bawa terus budaya kita. Terus mati. Terus konvergen ya. Konvergen itu kalau Pak Fisika, Pak Aziz, konvergen itu apa? Ya, apa itu Pak? Berpusat. Ya, berpusat tak mengumpul. Jadi pendidikan itu harusnya apa? Menghasilkan atau menuntut kita untuk apa? Untuk berkumpul pada satu titik yang sama, yaitu anak-anak itu memiliki jiwa menghargai dengan sesama. Itu konvergen. Terus yang ketiga adalah konsentris. Dari kata center itu penerangan ya, tapi center di sini itu adalah apa namanya? Pusat. Ya sama aja misalnya. Nah, kalau konvergen itu berkumpul, tapi kalau konsentris itu berpusat. Berpusat pada kita meyakini bahwa di masing-masing keunikan kita, perbedaan kita harus menghargai perbedaan dari orang lain. Contohnya dicontohkan di situ adalah seperti planet-planet yang berputar sesuai orbitnya mengelilingi matahari. Kita bayangkan diri kita itu menduduki seperti planet itu, kita berputar seperti itu. Ya menghargai perbedaan. Yang mataharinya itu berbeda, kita hargai seperti itu. Kalau dia tidak berputar sesuai orbitnya, kayaknya pasti ada benturan. Hantaman seperti itu deh. Nah jadinya tidak konsentris lagi. Nah dengan berpegang teguh dengan asas trikon ini, maka diharapkan itu apa? Diharapkan itu dalam pendidikan itu kita bisa menciptakan budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Budi pekerti itu adalah keseimbangan antara cipta, rasa, karsa dan tenaga. Itu harus seimbang. Kalau dalam pembelajaran, cipta itu pengetahuannya, mau bisa mengkrit ya seperti itu, membuat. Terus rasa itu adalah perasaan, empati kita yang menghargai orang lain, mau peduli pada orang lain. Karsa itu adalah kemampuan, pinter tapi rakarep gopo, itu kan. Nah seperti itu. Terus tenaga ini adalah iya keterampilan kalau sekarang ya. Nah, ada dulu itu kalau A13 itu ada apa? Kognitif, afektif sama psikomotorik. Ketiga-tiganya, nah itu harus seimbang. Seperti di buku ini harus semua seimbang. Cipta, rasa, karsa, data, naga. Nah, alhasil apa nanti setelah anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang seperti itu? Nah, itu menjadikan manusia yang bijaksana, gitu ya. Yang bijaksana itu yang seperti apa? Yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas. Lanjut Mas. Nah, sehingga
nilai-nilai kebajikan universal atau manusia yang bijaksana itu tentu saja tidak begitu terjadi atau dapat kita bentuk secara instan di tubuh anak itu gitu. Itu butuh proses. Nah, prosesnya ini ya itu melalui kerangka ini ya, budaya positif dulu. Ya namanya budaya itu berarti sudah sebagai kebiasaan yang secara sadar diri itu dilakukan secara terus menerus sampai tidak sadar dilakukan seperti itu. Tapi budayanya yang positif itu ya. Nah, sebelum ke budaya itu pasti ada kebiasaan. Nah, itu ada di lingkungan yang positif. Terus selanjutnya dari lingkungan positif itu di dalamnya itu ada keyakinan yang harus kita pahami dulu. Kalau kita nggak yakin gimana mau positif gitu ya. Nah, selanjutnya ada peraturan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Next. Nah, ini pertanyaan kemarin Bapak Ibu. Silakan dijawab nanti ya. Nah, ini silakan dicermati dulu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan Bapak ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan disimpan jawaban Bapak Ibu di lubuk hati terdalam masing-masing. Nanti kita coba buka ya. Oke, lanjut Mas. Oke, kita keburu waktu Mas. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Ini baru masuk Bapak Ibu. Nyuwun sewu. Kalau tidak melihat jam ya, masih sama jamnya kayak kemarin ya, belum ganti. Belum dari guru. Nah, ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat keberadaan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Apakah itu Bapak Ibu? Yang jelas ini sesuai dengan tujuan kita tadi. Tujuan kita tadi yaitu menjadikan anak-anak yang bahagia, bijaksana, seperti itu ya. Dan selamat di masyarakat dan menjadi apa yang mereka inginkan, seperti itu. Oke, 6 itu tadi ya. Kalau di CGP, kalau di pembelajaran CGP itu masuknya di itu di yang pertama elaborasi pembangunan ya. Yang pertama ya merdeka. M-nya itu kan mulai dari diri ya. Terus E-nya eksplorasi konsep, eksplorasi konsep. Agak komplain ya. Nah, soalnya tadi belum diminta untuk minum ya. Jadi kalau di CGP itu Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat lagi diklik gitu, nanti akan muncul berapa jumlah JP-nya untuk 6 materi ini, yaitu sebanyak 4 JP. Jadi benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mintanya sampai jam 4 ya benar. Itu ya, pas sekali. Kalau sengaja habis dan nanti ambil lagi. Ada 4 juga, tapi ya tidak lah. Kita mempunyai kepentingan masing-masing ya. Apalagi ini hari Jumat sudah waktunya absen ya. Saya menghargai itu juga. Nanti insya Allah kita buat lebih cepat ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki semua. Entah ikut CGP ya. Sebagian ya, tidak semua. Nah, itu sudah dimiliki semua. Atau mau ditambah lagi lewat PMN juga bisa. Ini itu seperti psikologi pendidikan Bapak Ibu. Masih ingat teori Brunner, teori biasa itu? Masih ingat ya? Hampir mirip seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu di pendidikan kuliah kita itu hanya tentang strategi kepada anak. Ya, pembelajaran itu ya. Ada metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran. Itu hampir sama seperti itu. Tetapi ini lebih dalam Bapak Ibu. Lebih meresapi ke setiap anak didik kita gitu.
ke diri mereka. Seolah-olah itu kita kayak apa sih? Kita di sini objeknya. Anak didik kita misal di sini ya. Kita itu seperti merasuki anak didik kita. Setelah merasuki kita itu apa namanya? Meresapi gitu apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Gitu. Jadi seolah-olah itu kita paham betul ya, untuk memahami diminta untuk paham betul tentang posisi anak didik kita itu maunya seperti apa, inginnya seperti apa. Gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Sehingga akhirnya lah belum masih gerak sendiri kan? Nah sini tolong di handle masih terima kasih tidak saya minta. Nah seperti itu deh Bapak Ibu, lebih dalam lagi gitu ya. Sebenarnya ini ranahnya ke psikologi. Nah oke, lanjut saja Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah ini ada ilusi kontrol ya. Pernah dengar ilusi Bapak Ibu? Di mana? Di mana? Acara di TV apa? Biasanya ilusi-ilusi seperti itu. Sulap benar sekali. Itu ilusi. Kayak punya kesaktian tetapi itu tricky saja ya. Ada trik-trik dan sebagainya. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu sebagai guru. Itu kadang-kadang kita harus kawal dulu tekan kelas ya. Wah, katanya dibucah seperti itu. Nah, tetapi ini ada ilusi untuk guru. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Terus fokus ke makna ilusi Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Ini sering sekali saya lakukan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Gitu ya. Jadi egois. Kowe kudu manut aku seperti itu. Ya ora manut aku salah seperti itu. Nah, itu ibaratnya senioritas ya. Nah lanjut Bapak, itu hanya semua ilusi. Karena apa Bapak Ibu? Di peta konsep disiplin positif seperti ini, itu adalah ada teori kontrol. Ini yang dicetuskan oleh William Glasser. Ini psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, yang pertama di posisi sebelah kiri Bapak Ibu, coba dicermati dan dipahami bahwa Anda kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Itu kalau kita pahami. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah diri mereka sendiri. Gitu. Nah, terus nanti kita belajar mana disiplin. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu bersikap A, bersikap B, bersikap baik, bersikap buruk, negatif, positif. Nah, semuanya itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tinggal gimana tujuannya itu biar menjadi positif. Itu ada teori motivasi nanti, terus nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Terus selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti ada di 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah itu masuknya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah kita lanjut ke disiplin. Makna disiplin itu dulu apa Bapak Ibu? Biasanya disiplin itu kaitannya dengan mematuhi peraturan. Padahal ada semboyan sekarang itu semboyan yang salah, itu peraturan itu harus dilanggar. Nanti ada ceritanya juga. Kenapa muncul seperti itu? Ya, nah itu. Disiplin dulu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah kegiatan yang muncul dari diri kita sendiri yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, gitu. Dan penuh dengan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang buat merah ya, itu adalah nilai kebajikan, ya. Apa itu nilai kebajikan? Ya, itu salah satunya terkandung dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Next, Mas. Nah, disiplin positif itu adalah disiplin yang datangnya dari sendiri. Sudah saya sampaikan tadi. Ya.
motivasinya dari internal kerennya gitu ya, dari diri sendiri itu internal gitu ya. Kalau dari luar itu eksternal. Yang ini yang kita tekankan untuk anak kita, bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman, bukan karena mendapatkan ini bahan. Next mas. Disiplin positif itu sebenarnya apa? Ya kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, menjunjung nilai kebajikan yang diyakini. Yang ketiga itu berdasarkan kehendak sendiri. Yang keempat adalah tetap berperilaku mulia tanpa bergantung pada hukuman atau hadiah. Kadang-kadang kita termotivasi karena ada hukuman kan ya. Tuh, ya enggak? Ngomong absen, bener ya Pak Reza ya. Absen, telat seperti itu nanti dipotong seperti itu kan. Nah, itu takut hukuman saja seperti itu. Terus nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas itu adalah dari sumbernya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini ya, salah satunya ada lembaga yang namanya The Virtuous Project. Ya, misalnya di sini nggak ada berbahasa Inggris. Alhamdulillah ya. Jadi nggak begitu. Sorry kalau salah sedikit ya. Nah, itu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini ada tabel-tabelnya Bapak-Ibu, ada banyak sekali. Peduli, rajin, integritas, bersama. Nanti kita rangkum saja. Ini ada 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 40. Ya 40 benar Pak Tadi ya. Terus ada lembaga IBO ya, Primary Years Program. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sadar tidak sadar itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sadar tidak sadar di situ yang belum ada kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh berpendapat Pak Selamat lagi, Pak Selamat. Enggak Pak Selamat. Menurut saya mungkin kita bahas bersama kebajikan universal yang belum ada adalah sikap religius. Menurut saya sudah. Coba boleh ya. Terima kasih luar biasa ya Pak Selamat ya. Tepuk tangan lagi Bapak Selamat. Tadi Bapak Ibu yang lain boleh menjawab juga ya. Jangan nggak ngantor gitu. Jadi yang belum ada di sini di universal ya, di dunia luar. Nah itu yang belum ada ternyata adalah religius. Nah ini hebatnya pendiri-pendiri bangsa kita dan pemikir-pemikir bangsa kita saat ini yang memikirkan IKM seperti itu ya. Implementasi kurikulum merdeka. Nah seperti itu. Ini hebatnya. Next mas. Nah ini ya. Dari profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita kombinasikan dengan ideologi bangsa kita. Itu ya, setuju ya Pak kalau dia? Yaitu Pancasila. Nah ini hebatnya. Kita kombinasikan, yang sehingga lahirlah nilai-nilai kebajikan yang versinya pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Iya ada 6 ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia, kebenekaan global, mandiri, gotong royong, kreativitas dan benalar kritis. Nah itu ya. Nah kenapa ya IKM ini sangat digaungkan sekali di kurikulum kita. Nah kita sebenarnya harus mendukung ya, karena ini ya sama dengan dunia luar gitu ya. Nilai kebajikan yang diajarkan itu gitu. Cuma kita tambahkan yaitu religius yang kita ada. Oke, ini refleksi Bapak Ibu, materi kita sudah selesai 1 ya, 5 menit alhamdulillah. Nilai-nilai ini ada refleksi, mohon untuk dijawab ya. Nanti salah satu saja. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas maupun di sekolahan saat ini, dan mengapa? Mungkin ada yang bisa menjawab sepatah 2 kata. Oke, terima kasih. Ya, untuk nilai-nilai kebajikan yang menurut saya ya penting untuk diterapkan di kelas atau sekolah, khususnya di SMA K1 Karanggede. Saya mengambil satu aja, yaitu kejujuran ya, kejujuran, karena
kejujuran itu sangat penting ya, dan itu menjadi seseorang jujur akan menjadi orang yang benar-benar akan dihormati atau dihargai oleh orang lain. Kira itu Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Suli. Terima kasih. Sudah ya, nilai kejujuran itu sangat penting sekali. Nah, kejujuran itu sebenarnya kalau saya mau nambahkan ya, saya bukan untuk mencari benarnya sendiri ya Pak Suli. Menambahkan. Jadi nilai kejujuran itu sumbernya dari mana sih? Yaitu nilai religius. Nah, saya kira kalau nilai religius ini sudah kita miliki, maka nilai-nilai kebajikan yang lain itu juga akan mengikuti ekspansi. Oke, kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Itu apa? Langsung saja, ya ini cukup. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama itu adalah untuk motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya dari diri kita itu muncul pertanyaan sebelum melakukan sesuatu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, gitu ya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ya, dari orang lain seperti itu. Nah, pertanyaannya itu muncul, aku yang melakukan ini kira-kira ya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga dikatakan sebagai motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini muncul dari diri kita pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu jadi sadar diri. Ya. Kira-kira saya itu kalau melakukan ini, saya akan menjadi seperti ini, seperti itu. Ya. Saya akan melakukan kebaikan, maka nanti saya juga akan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah yang ketiga, motivasi internal sebelum. Internal tujuan disiplin positif. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari ketiga itu ada takut hukuman, ingin mendapatkan imbalan, dan kesadaran diri. Kira-kira yang paling baik itu motivasi yang mana Bapak Ibu? Ibu-ibu gede coba. Yang mana? Atau Bapak? Yang baik kira-kira baik semua? Yang tiga ya? Yang tiga. Nah, itu untuk menghargai diri sendiri menjadi sesuai harapan kita. Oke, kira-kira ya. Lagi, yang baik tiga ya? Yang dua baik nggak yang atas itu? Ya mungkin aja itu ya. Nah itu. Tetapi yang paling baik itu adalah motivasi internal. Kalau bisa 2 dan 3 itu kita nomor 2 dan 3 kan, itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan di sini kan sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira motivasi Bapak Ibu hadir di sini itu yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Ya, yang ketiga ini Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu, luar biasa ya. Itu langkah yang terbaik, paling baik menurut saya. Ya mau gimana lagi? Hadir di sini takut hukuman enggak? Tidak, bebas ya di sini. Enggak ada hukuman yang enggak akan dipanggil kepala sekolah kan enggak juga ya. Terus kalau enggak ada dipanggil enggak, gitu ya. Enggak ada yang panggil sama sekali. Untuk mendapatkan imbalan ada enggak? Nah ini ya acara ini itu untuk belajar bersama ya, tidak ada anggarannya juga ya. Nah, jadi yang mau mendapat imbalan dari mana gitu ya. Nah, alhamdulillah dapat sokongan dari kementerian. Saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas persembahannya acara pada siang hari ini, agar kita mendapatkan wawasan untuk menjadi individu yang memiliki motivasi Jadi tinggal satu motivasi untuk Bapak Ibu ya, yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, sadar dari diri sendiri. Itu ya. Next. Nah sekarang ada quiz Bapak Ibu ya, quiz. Lanjut aja ya. Nah di sini ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi. Ya.
Kira-kira dari pernyataan ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, kita cek jawabannya. Hukuman. Iya, betul sekali. Ya. Nah, terus lanjut, Mas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Next, Mas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Ya, betul ya. Next. Masih banyak nih. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Next ya. Ya, next aja, Mas. Sudah minta semua ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, ini satu lagi. Murid diminta bertelanjang kaki ya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Next. Dan benar hukuman. Next aja, Mas. Kayaknya udah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Next, Mas. Lanjut aja. Nah, jadi menurut Bapak Ibu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Saya mau mendengar suaranya salah satu lagi. Berberapa? Ibu-ibu kemudian Ibu Wisna. Ibu Wisna? Iya. Saya berpendapat menurut versi saya. Jadi kalau hukuman itu biasanya lebih ke ada tata tertib atau suatu pelanggaran, gitu ya. Nah, itu diberikan oleh orang lain. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya dari kesadaran orang itu sendiri. Gitu, Pak. Oke, luar biasa ya, kalau tangan terbulianya. Sudah tahu. Next. Baik, sudah tahu hukuman dan konsekuensi ya. Lebih baik hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, itu jawaban sementara ya. Hukuman, nah ini perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Ya, konsekuensi logis. Ada sebab akibat nyambung gitu ya. Enggak apa misalnya telat diminta untuk push up 100 kali. Nah, itu kan nggak nyambung. Oke. Seperti itu. Tetapi kalau menumpahkan air di mejanya teman, nah itu kita diminta untuk mengelak. Nah, itu namanya konsekuensi. Ada hubungannya, gitu ya. Nah, lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Nah, ini juga pengetahuan baru buat kita. Dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengan penghargaan itu sesuatu yang positif atau negatif? Positif, karena dari kata menghargai, seperti itu, diberikan penghargaan. Nah, tetapi menurut Alfipon ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ini biasa kita lakukan di kelas juga ya, sesuatu yang baru. Nah, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya karena penghargaan tersebut. Nah, ini sesuatu yang mencerahkan saya. Kalau nggak dicek saya tidak akan tahu. Saya sementara ini saya di kelas itu ragu-ragu, jujur saja. Saya sering memberikan penghargaan kepada anak yang nilainya peringkat 1, 2, 3. Seperti itu. Saya berikan paket tertentu. Nah, ternyata itu efeknya tidak baik, karena apa? Penghargaan yang sifatnya seperti itu hanya akan menjadikan anak itu tidak efektif dalam menerima ilmu. Itu ya, karena hanya dijanjikan saja tanpa kesadaran di diri. Yang kedua, merusak hubungan antar sesama teman. Kayak dikai terus sampai orang seperti itu. Nah, itu akan jadi iri. Kalau udah iri, ya nanti jadi baku hantam. Nah, itu masalah, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menurunkan kualitas.
ya, menurunkan kualitas. Jadi anak-anak ternyata menurut riset saya yang sudah saya lakukan sekaligus riset, itu ternyata yang mendapatkan penghargaan setiap ada event seperti itu di kelas itu hanya anak-anak itu saja ternyata. Masya Allah gitu. Nah, yang lain ternyata motivasinya itu menurun sedikit. Nah, sehingga ini menurunkan kualitas. Nah, alhasil juga mematikan kreativitas. Yang terakhir adalah menghukum. Apa ini maksudnya menghukum? Agak menghukum. Karena sistem ranking, ranking 1, 2, 3 itu mendapatkan penghargaan, maka ranking 4 kira-kira perasaannya gimana, bro? Kalau ranking 26, 36 biasa, pas biasa kalau ranking terus mono ya, jadi rapuh. Tapi ranking 4 itu tinggal satu pajak 1 poin saja, maka itu akan menjadi penghukum baginya. Dia akan merasa bodoh atau seperti apa, kurang seperti apa, gitu gitu. Nah, gitu. Jadi penghargaan itu menghukum. Jadi sebaiknya seperti apa ya? Ini ibaratnya itu seperti anak belajar pertama kali membaca. Terus mereka bahagia bisa membaca. Nah, timbul pijaran mata dan senyuman. Nah, seperti itu penghargaan. Nah, tinggal kita tambahkan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bahagia dan pencapaian diri sendiri, maka kita akan mengambil kebahagiaan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan itu ya setelah anak itu melakukan sesuatu, mendapat pencapaian yang terbaik, setelah itu kita hargai seperti itu. Tetapi tidak perlu kita sistem ranking itu boleh nggak? Kalau di klasemen seperti itu di Piala Dunia Bapak selamat ya. Nah, itu juga sebenarnya itu nggak baik. Nah, itu beda lagi karena itu satu bidang, ya kan? Tapi kalau di kelas anak itu memiliki keunikan masing-masing bidangnya masing-masing gitu seperti itu. Jadi nggak bisa di sehingga kenapa di IKM ini tidak ada sistem ranking. Walau di luar sana masih ada pemerintahan ya kita ikuti saja gitu. Oke, next mas. Nah selanjutnya terakhir ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling bagus ini yang ketiga, motivasi internal tadi bapak dari diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri atas kesadaran mereka sendiri. Kita hanya menuntutnya saja, menggali gitu, ya, menggali dari dalam dirinya sehingga mereka kalau kembali ke kelompok mereka, ke kelas mereka, ya, dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat seperti itu. Oke, lanjut mas. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. 4 itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang kedua adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Yang kesimpulan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya. Nah ini ya. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, tetapi kalau konsekuensi ternyata sifatnya netral. Netral gitu. Tidak negatif juga tidak positif. Gitu. Bisa jadi konsekuensi itu berakibat negatif, bisa jadi akibatnya juga positif. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan sendiri, sadaran tadi, terus menguatkan murid dalam waktu yang panjang, terus murid akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid akan lebih bertanggung jawab. Nah itu kata-katanya lebih gitu, bukan kata-kata yang sifatnya integrasi, ya menekan seperti itu. Nah itu sifatnya positif bagi anak, untuk psikologi anak. Tetapi konsekuensi itu bisa positif kenapa? Kalau kita gabungkan dengan restitusi. Next mas. Oke, refleksi ya lagi. Materi yang kedua motivasi. Teori motivasi mana yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita hari ini? Kira-kira apa Bapak? Apakah mendapat hukuman atau akan mendapat penghargaan atau dari dalam diri mereka sendiri? Kebanyakan murid kita itu seperti apa Bapak? Dia mau menjawab? Pak Adi mungkin? Pak Reza? Anak-anak itu datang ke sekolahan kita
Itu kira-kira motivasinya itu apa? Apakah karena takut akan hukuman, atau dapat penghargaan, atau atas kesadaran diri mereka sendiri? Anak-anak datang itu karena biasanya takut dengan hukuman. Ya. Ya, anak itu biasanya takut dengan hukuman. Nah, itu sadar tidak kita sadari seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Reza. Oke, next Mas. Andi. Yang pojok bawah Mas, pojok bawah itu. Pojok bawah. Nah, Pak. Sabar Mas. Ya. Iya, kalau beliau next. Ya, makanya next. Tidak keyakinan kelas. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas. Nah, lanjut saja ke apa namanya? Next Mas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu apa? Keyakinan, apa bedanya keyakinan sama peraturan? Kalau peraturan itu sudah ada, tinggal untuk dipatuhi. Tapi kalau keyakinan itu adalah apa yang kita yakini, kita sadari betul dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan itu berarti ya konsekuensi, kita harus tahu konsekuensinya. Gitu. Nah, sehingga kita perlu membentuk keyakinan di kelas. Yang biasa kita bentuk sekarang baru apa Bapak Ibu? Peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, itu. Yang pertama itu kita berdiskusi dengan anak, gitu ya. Yang kedua itu kita mencatat, gitu ya. Jadi semua warga sekolah, warga kelas itu berdiskusi, menyampaikan pendapatnya. Jangan lupa dicatat. Yang ketiga adalah susunlah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Kalau ini contohnya jangan lari di kelas. Nah, itu ganti dengan berjalanlah di kelas. Itu lebih halus. Terus yang keempat ini penting, setelah didiskusikan, dicatat, itu ditinjau kembali secara teratur. Biasanya kita meninjau kembali nggak kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu buat di pada waktu apa? Awal semester kan ya, biasanya disampaikan seperti itu. Tetapi ditinjau lagi nggak di tengah-tengahnya? Tidak kan? Ada yang meninjau lagi? Ada ya? Bawah ya? Oke, luar biasa. Sudah cocok jadi CDB. Selanjutnya, keyakinan itu dibuat kemudian ditempel di kelas sekolah biar semua anggota kelas itu dapat membaca. Jadi diingatkan terus, itu ya. Nah, diingatkan terus. Oke, next Mas. Next saja, ya. Ini contoh-contohnya. Next. Nah, ini tolong dibukakan yang tadi. Nah, ini aksi nyata saya ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, yang kedua itu merumuskan, dan kita rumuskan bareng-bareng. Yang ketiga adalah menampilkan keyakinan kelas ya dalam bentuk seperti itu. Next Mas. Yang keempat, ya keyakinan itu bisa dikeluarkan atau diusulkan oleh siswa itu ketika siswa itu sudah berada posisi yang sadar betul, tidak tanpa paksaan kanan kiri, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena kebutuhan dasar mereka itu dipenuhi, gitu. Nah, 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia yang harus dipenuhi pada anak itu adalah yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Ya, anak itu pinginnya apa? Ya disayang kan seperti itu, nggak dimarah-marahin. Terus selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu artinya pengen memiliki skill tertentu, pengen memiliki keterampilan tertentu, tentu saja seperti itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Anak ini pengen bebas, nggak kalau di dalam kelas terus bosan Pak. Ya udah kita ajak ke luar kelas, gitu. Belajar di luar kelas atau mungkin. Terus kesenangan. Tentu saja anak-anak ini senang butuh kesenangan juga, itu yang bermain HP dan segala macam. Dan yang terakhir yang paling tengah itu adalah bertahan hidup, gitu ya, bertahan hidup. Nah, seperti kebutuhan biologis kita, gitu ya, bertahan. Seperti makan, minum, nah itu kebutuhan biologis Bapak Ibu. Nah, kalau enggak itu kan nggak bisa mencerna tubuh kita, terus nggak bisa dapat energi. Itu ketika apa? Di kelas apakah ada bertahan hidup? Mereka sudah hidup semua Bapak Ibu, ya kan? Anak-anak sudah hidup semua, ya kan? Nah, yang mana itu bagiannya? Nah, itu seperti pada waktu jam istirahat sudah
sudah dibel untuk istirahat, ya kita jangan paksakan untuk melanjutkan pembelajaran. Anak-anak juga butuh ke kantin, betul nggak? Untuk mengisi perutnya seperti itu. Nah, lanjut ya, lanjut Mas. Nah, ini masuk ke 5 posisi kontrol seperti itu. Oke, ikan pari, ikan tongkol. Mari kita pelajari 5 posisi kontrol. Itu ada penghukum, ya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Yang paling buruk yang mana Bapak Ibu? Yang paling buruk kira-kira? Hukum, benar ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Kita tadi itu sudah 5, tinggal satu lagi kan? Nah, itu. Sebentar Pak, ya lanjut aja hukum ya. Ini level-level kan? Belum. Nah, penghukum itu apa? Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kata-katanya keras, sok keras, kan seperti itu ya. Ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya, ya lebih dalam lagi. Nah ini kata-kata seperti itu. Patuhi aturan saya, atau enggak awas loh. Nah seperti itu. Kamu selalu saja salah, pasti selalu, ya pasti selalu. Terakhir selesai seperti itu. Nah hasilnya apa? Hasilnya ini hanya akan membuat anak itu dendam, anak itu marah kepada kita. Benar gak? Ya, benar. Nurut atau malah tambah nurut? Benci seperti itu. Nah kita hindari dulu. Saya melakukan ini, iya sering. Ya dulu waktu belum gubrak meja itu ya sering. Nah itu masa lalu biarkan berlalu. Sekarang kita move on aja. Itu ya Pak Reza, nggak berani saya. Membuat merasa bersalah. Nah ini juga sering saya. Saya juga sering. Ini masih sedikit sering masih saya terapkan. Membuat merasa bersalah. Itu apa sih? Itu yang ada di bocah nyelekit, gitu ya. Orang kok ganda orang tapi nyelekit. Nah itu kata-katanya biasanya lembut ya, lembut. Terus menggunakan keinginan ya kita bawa anak itu ke tempat yang sepi seperti itu. Terus kita integrasi dengan kata-kata yang lembut ya. Ini contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Kamu kan udah gede ya. Harusnya seperti apa kan seperti itu. Masa gitu aja kan seperti itu. Gimana coba? Nah, ini hasilnya dulu Mas. Nyati aja nih. Murid akan merasa bersalah ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi murid itu malah down gitu loh, ya, nggak berkembang, layu sebelum berkembang seperti itu. Nah itu nggak boleh. Nah selanjutnya Mas. Nah ini posisi teman. Ya, kalau posisi teman kira-kira bapak ibu situ juga. Kita mau posisikan murid kita sebagai teman kita. Setuju ya. Nah karena pada di posisi ini guru tidak menyakiti murid baik verbal maupun fisik. Ya, kita menganggap murid itu sebagai teman sebaya ya. Ini menggunakan kalimat yang persuasi ya, yang apa namanya baik-baik seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah contohnya ayolah bantulah demi bapak. Nah, seperti itu. Ayolah ingat tidak bantu bapak selama ini ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah seperti itu. Nah hasilnya murid akan merasa senang tentu saja karena dianggap sebagai teman. Nah tetapi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Ya. Nah kalanya di situ, jeleknya di situ. Mereka jadi manja, ya manja seperti itu. Nah jadi apa ada masalah titik-titik yang guru nih? Padahal cabut gede seperti itu ya. Terus bisa berpikir diri sendiri. Teman lagi ya langsung pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi ya. Perilaku pemantau itu berdasarkan peraturan-aturan dan konsekuensi. Ini juga lebih dari teman. Dan ingat aturan-aturan yang ada, harus sesuai seluruh aturan. Jadi kalau mandanya anak itu lihat dulu aturannya.
Ya seperti apa? Nah seperti itu. Nah peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Masih apa? Konsekuensinya apa? Nah hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, ya, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa murid bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Oke, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, seperti itu. Lanjut, Mas. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi yang paling penting. Yaitu posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Masuknya itu diajak dialog baik-baik seperti itu, nggak langsung menghadik, kamu ini salah, kamu ini kurang itulah seperti itu, tetapi diajak baik-baik seperti itu, ditanyakan kabar dulu seperti itu, dicari solusinya. Okay? Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri mereka sendiri. Nah itu. Ya. Nanti saya kasih contohnya. Nanti kalau contoh nanti bisa memahami ya. Nah, selanjutnya Mas. Nah ini contohnya ya. Guru, Adi, bukan gitu ya, bukan Adi, bukan. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, ini ceritanya terlambat tadi. Tahu Pak, jam 7. Nah, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi nggak langsung kamu salah, ya langsung hukumannya adalah lari 1 kilometer seperti itu pembunuhan. Kalau manajer itu enggak, kita tanya dulu baik-baik, gitu kan? Kita ingatkan lagi aturannya apa, ya. Terus dilanjutkan. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Pak guru baik itu bisa dilakukan. Nah jadi di sini selain tahu aturan, tahu kesalahan, juga tahu mau menunjukkan dirinya atas kesadaran dirinya itu mau mencari solusi atas dirinya sendiri. Bukan kita yang cari solusi. Oh ini aturannya apa? Kalau telat, nah seperti itu nanti nyapu seperti itu. Gitu ya. Nah itu artinya itu masih pemantau. Nah kalau manajer itu dari anaknya itu sendiri. Jadi dia telat, maka dia mengusulkan kepada diri mereka dan kepada gurunya, yaitu menanyakan tugas kepada temannya seperti itu. Terus guru baik itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu lagi? Ini komitmen. Ya komitmennya. Ditanya lagi komitmennya. Tidak Pak, saya bisa di tepat waktu. Nah itu ya. Jadi hasilnya fokus pada anak, bukan untuk pembagian guru atau orang tua. Murid juga mengetahui ada masalah, suatu perlu terjadi dan bagaimana itu solusinya dan dilakukan secara konsisten, tidak dilakukan lagi. Lanjut Mas. Nah ini contohnya ya. Nah next. Nah ini aja, wis lagi biar ngantuk ya. Minum dulu Bang, boleh Bapak Ibu? Minum. Mungkin bisa salah satu kalau habis bisa ngambil di belakang lagi ya. Mohon maaf. Ya. Oke. Ya. Oke. Ini kuis ya Bapak Ibu. Nanti kita jawab bersama-sama. Ini ada pernyataan-pernyataan. Kira-kira tadi ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. Yang pertama pembuku. Yang kedua yang ketiga teman. Yang kedua Mas pembuat rasa bersalah, terus teman, terus pemantau, habis itu manajer. Oke kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya kira-kira itu menjadi apa? Ya rasa bersalah. Oke next. Pembuat orang merasa bersalah. Betul. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum ya. Ayo semua benar Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Ayolah melakukan demi Bapak. Apa? Teman. Ya betul. Apa kamu mau mendapat stiker bisa hari ini? Pemantau ya. Bagaimana
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Aja ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya betul ya, betul semua Bapak Ibu sudah bisa proses kontrol. Oke lanjut, naik Mas. Saya suka bahagia kayak gini Bu. Yang diharapkan itu adalah memang bahagia, gitu ya. Dan tidak hanya bahagia saja, tetapi juga ada ilmu yang masuk, gitu ya. Walaupun dunia ini gelap, walaupun dunia ini gelap, tetapi ada seberkas titik itu adalah suatu harapan bagi kita Bapak Ibu. Adanya kehidupan di diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ini sedikit cerita ya, cerita boleh nggak? Ya, lanjut Mas. Ke restitusi. Nah ini intinya, inti kita kegiatan pada hari ini. Jadi masa lalu bagaimana cara menyelesaikannya, dan nanti kita lanjutkan ke bagaimana kita bertindak lanjut. Nah ini ya, semua tadi yang yang sudah kita bahas ada masa lalu dan yang akan kita inginkan adalah ini, yaitu belajar bersama-sama tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kuat? Karena perbaikan-perbaikan yang ada itu berdasarkan diri mereka sendiri. Artinya berdasar keyakinan diri mereka sendiri. Itu ya, lanjut. Mas. Oke, segitiga restitusi merupakan strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Benar Mas, lanjut Mas. Tanpa mengharapkan imbalan dari Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkahnya ada 3 segitiga restitusi. Namanya segi 3. Berarti ada berapa sisi Bapak Ibu? 3 ya. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Ojo langsung getak. Tetapi kita stabilkan identitas dulu. Caranya gimana? Caranya dengan menanyakan dulu kabar, salam, gitu kan. Kesibukannya apa seperti itu ya. Oke lanjut, Mas. Validasi tindakan, ya. Ini maksudnya validasi tindakan yang salah. Itu yang ditanyakan. Tadi sudah berbuat kesalahan seperti apa, seperti itu. Apakah kamu sadar melakukan kesalahan itu? Yang terakhir adalah biaya. Terima kasih biaya. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Yang lain masih pada semangat atau belum? Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau masakan bapaknya ya di pesan. Kalau bapak-bapak tenang ini ya. Habis ini badminton ya. Nah seperti itu. Yang penting tadi Bu ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak bersiap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ini tadi di mana Bapak Ibu? Keyakinan itu. Di keyakinan kelas. Gitu ya. Yang buat siapa? Anak kan gitu ya. Nah itu. Nah, di sini nggak serta ada gitu Bapak Ibu, tetapi sudah ada sebelumnya keyakinan kelas. Jadi prosesnya tahu gitu. Itu harus ngapain dulu. Oke. Lanjut Mas. Nah ini ya. Menstabilkan identitas. Nah ini kata-katanya atau pernyataan yang sering dilontarkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kayak ngeles-ngeles larang gitu loh Bapak Ibu. Enggak datang-datang langsung ya dengan posisi nyingkreng seperti itu bahasanya, ya? Enggak seperti itu. Nah tetapi ya setiap orang pasti melakukan kesalahan lah ya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bapak pun juga sama pernah melakukan kesalahan. Nah itu anak itu akan lebih stabil gitu, tenang ayem gitu ya. Nah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Oke, itu ya. Next, masih. Oke, next aja. Nah ini contoh-contoh
kata-katanya ya, Bapak Ibu sudah apa namanya? Contohnya di validasi tindakan Bapak Ibu. Ya, kamu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi mengangkat ya derajat anak itu. Tidak hanya merekam saja. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini contoh menanyakan keyakinan. Apa yang kamu percayai sebagai anggota kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Ya, lanjut, Mas. Nah, ini adalah video demonstrasi. Mohon sekiranya Bapak Ibu untuk berkenan melihat ya, dari aksi nyata saya tentang penerapan segitiga restitusi. Oke, bisa Mas. Di ini mohon disaksikan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ini real Bapak Ibu, saya lakukan. Serius, saya lakukan. Ya, ini saya lakukan betul. Cuma karena kebutuhan editing video, kebutuhan konten ya, tentu saja kita punya kode etik jurnalistik. Ya. Jadi nggak asal-asalan aja. Ini sudah saya lakukan di live, bukan saya cover gitu. Sudah saya sampaikan di live. Kelihatannya Bapak Ibu antusias sekali. Saya nggak ada berbagi, silakan disaksikan. Terima kasih. Saya sudah cukup tua Pak, saya sudah capek supaya bisa maksimal. Gara-gara saya pulang diskusi, mulanya diskusi itu. Jadi Mbak Dipa ini sebagai ketua tugas proyek kemarin. Terus ada teman Mbak Dipa yang tidak berkontribusi. Jadi Bapak sebelumnya itu mengapresiasi Mbak Dipa sebagai ketua proyek ini ya, dan melaksanakan tugas. Lalu kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap penanganan itu? Ya saya marah Pak, gara-gara dia. Pokok kamu nilainya gitu. Oh gitu ya. Oke, untung cuma kamu marahi ya, dia ya. Iya. Ya mungkin saja kan kamu bisa tidak lebih parah dari itu kan. Ya sebenarnya Bapak itu dalam menilai itu tidak hanya secara keseluruhan saja, tetapi juga Bapak melihat secara individu orangnya. Gitu ya. Oke. Coba Bapak katakan ya nilai dari tugas proyek kemarin. Ya biar kamu tahu nanti perbedaannya itu seperti apa. Jadi memang kelas Bapak menyampaikan itu secara global ya, kelompok yang terbaik itu siapa dan itu bawahnya siapa, gitu ya. Nah sekarang coba kita buka. Oke, saya bukakan dulu ya. Nah ini seperti ini. Dari contohnya, dan ini ada beberapa dilatar di situ ya. Ada isi kontennya, ada performanya, ada YouTube-nya juga ya, gitu seperti itu. Nah, coba kamu lihat ya, nilaimu seperti ini. Nah, Ya, alhamdulillah, makasih ya Pak. ya, sama-sama Mbak Dipa. Lalu, untuk kegiatan kelompok kedepannya, Mbak Dipa akan seperti apa? Saya harap sih, saya nggak akan Pak, ya saya. Ya, sebenarnya seperti itu ya Mbak Dipa. Marah-marah itu ya. Jadi, adakah keyakinan atau prinsip yang bertentangan dengan tindakan rajin? Mungkin saya kurang menghargai orang lain Pak. Oke, bagus ya Pak ya. Iya, setiap orang itu ya, setiap anggota kelompok kita itu memiliki kemampuan dan motivasi yang berbeda saja ya. Nah, sebagai ketua kelompok, ya kita sudah seharusnya itu lebih bijaksana ya, dalam menghadapi anggota kelompok kita. Ya, tentu saja marah-marah itu bukan solusi yang terbaik ya. Marah-marah itu malah bikin kita tambah capek karena energi kita itu terbelah ya. Dan tidak ada gunanya, saya kira seperti itu. Itu ya Pak ya. Nah, ibaratnya itu kita dalam jalan itu dalam perjalanan menuju ke suatu pariwisata. Berarti Pak sekarang kalau ke pariwisata? Iya Pak, sudah. Kalian, nah kira-kira dia perjalanan menuju ke pariwisata itu aman, nyaman, Ini teknik untuk yang mencairkan suasana. Kita ajak kesukaan anak-anak itu apa? Seperti itu. Bagus dan bagus ya. Jadi seumpamanya ya, kita dalam perjalanan menuju ke suatu wisata, itu
yang menggunakan anak dan bis ya seperti itu. Nah kira-kira dalam suatu ini ya suatu lingkup perjalanan itu kira-kira di posisimu aku itu sebagai apa dalam perjalanan sebagai penumpangnya kan, sebagai sopirnya, sebagai keneknya atau sebagai mungkin alat transportasi? Saya sebagai supir Pak, kan saya mengendalikan soal itu Pak. Ya bagus berarti Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai seorang ketua kelompok itu seperti halnya kita itu sebagai seorang sopir ya. Jadi harus bisa mengendalikan dan bisa memberikan arahan. Jadi kalau ada sesuatu di jalan seperti tadi, kalau di suatu perjalanan ya, nah itu ternyata kok ada bagian yang kurang nyaman, yang mungkin shocknya, mungkin juga mesinnya, itu arahannya belum berjalan atau sudah seperti itu. Nah apa yang anda lakukan? Mungkin saya pergi dulu, terus saya cek saya salah, itu bisa dulu Pak. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita nggak mungkin kan dalam kelompok itu atau dalam perjalanan itu di situ ya ada yang kurang nyaman itu kalau kita teruskan. Nah, itu bisa-bisa kita bisa celaka. Nah saya hanya dengan kita kelompok, kita juga nggak bisa dari kelompok itu ada sesuatu hal yang kurang nyaman di kelompok itu kita cukup biarkan saja seperti itu aja. Seperti itu. Nah kita harus bisa seperti itu. Nah jika kita sebagai ketua kelompok ya, terus saja ini kita mencoba menggali solusi dari anak itu kesadaran. Jadi kita tidak menawarkan Bapak Ibu atau melihat atau ya. Lantas kira-kira kedepannya apa yang mungkin bisa kamu perbaiki agar kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi di depan kelompok lagi? Mungkin saya harus ikut satu kali Pak. Oke, ya. Kamu sudah menemukan satu solusinya. Ya, kita harus bersabar. Ya. Memang sebagai ketua itu sabarnya itu sebagai salah satu. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa digunakan sebagai solusi. Mungkin saya akan tahu dulu kenapa teman saya itu kurang berposisi kan saya tahu ada masalah. Oke, boleh. Ada lagi? Mungkin saya juga ngajak diskusi teman-teman saya untuk solusi. Sebagai ketua sendiri saya juga harus berkata untuk solusi. Bagus. Jadi ketua juga saya mungkin terus mendorong saya untuk dengan diskusi Pak. Kalau memang tidak bisa, mungkin saya minta usul rolling di kelompok. Boleh. Ada lagi? Kalau nggak bisa lagi mungkin saya minta tolong Bapak untuk memberikan masukan kepada teman saya yang masih kecil itu. Oh gitu ya, oke. Luar biasa sekali Bapak ya. Untuk solusinya sudah banyak sekali. Jadi kita punya masalah, kita coba cari solusinya dengan menggunakan restitusi, ya, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang hanya membuat gaji, hanya sia-sia seperti itu. Oke, baru sekali kita sudah sangat bangga ya, banyak sekali kita temukan di sini. Gitu ya. Saya juga berterima kasih karena kamu ada masukan buat saya yang untuk rolling kelompok itu yang mungkin saja bisa saya aplikasikan nanti waktu kelompokan proses selanjutnya ataupun juga untuk memberikan motivasi masukan kepada teman-teman kita tadi ya yang mungkin saya bisa berikan itu ya untuk mengambil dari bersama. Oke, saya kira sudah cukup ya bagaimana Pak Ani setelah kita ngobrol ya. Saya jadi oke Pak, saya terima kasih ya Pak untuk mengetahuinya. Iya, oke, terima kasih juga Pak ya atas perjuangan itu dan ngobrol dan ya itu juga bisa membuat masalah buatmu, juga bisa membuat masalah buat saya ya. Jadi kita sama-sama gitu. Oke, mungkin ada lagi? Saya kira segitu dulu ya Pak. Terima kasih. Ya, Bapak berharap sebelum kamu lanjutkan belajar di depan dan Bapak berharap semoga kamu kedepannya itu menjadi Nah, sebelum akhirnya diberikan penguatan lagi banyak dan lebih besar. Saya yakin kamu kedepannya itu menjadi pemimpin, pemimpin perusahaan, entah pemimpin usaha atau menjadi pejabat ya, kamu akan menjadi pemimpin yang baik. Oke, ya mungkin kalau sudah cukup ya, mungkin kita akan kembali dengan obrolan yang lain ya kita ya. Terima kasih, boleh kembali ke kelas. Saya untuk kembali ya Pak. Oke, ya, selamat. Nah itu kasus pertama gitu. Nah ini kasus sebenarnya ada kasus kedua. Ya, ini kasus kedua. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya di channel YouTube saya ya, untuk lebih lengkapnya. Gitu nih, nanti jangan lupa di subscribe, like dan komennya itu ditunggu. Nah, itu ya. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau kira-kira kita menangani anak dengan sistem atau dengan langkah-langkah segitiga restitusi, tadi apa Bapak Ibu yang pertama?
Apa Pak Iwin? Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan seperti itu. Dan keluar semua ya. Jadi kesimpulannya ya, dengan langkah-langkah pendekatan segitiga restitusi yaitu ada 3 tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita dapat membantu siswa itu menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Nah, jadi ya, mereka akan mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan penuh tanggung jawab terhadap pilihannya itu. Komitmen. Jadi terakhir dari saya Bapak Ibu, ini terakhir ya, statement dari saya ya. Jadi melalui sekian banyak yang sudah kita lalui ini ya, sebaiknya sebagai seorang pendidik ya, kita itu menuntut bukan menghukum. Sebaiknya mendidik bukan menghadir. Sebaiknya memberi harapan tanpa merendahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, dan kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Nah, sesi terakhir di sini adalah tanya jawab atau diskusi. Mohon Bapak Ibu, ada satu pertanyaan mungkin. Pak Adi mungkin? Oke. Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi dari Pak Bagus ini sangat bagus sekali. Tapi ini berbanding terbalik dengan apa yang saya lakukan di lapangan, Pak Bagus. Ya. Ini mungkin saya panas saja. Jadi saya setiap di awal semester itu selalu memberikan kesepakatan, Mas. Jadi ketika ada anak yang tidak atau lupa membawa seragam olahraga, itu kadang saya hukum, seperti lari lapangan dua kali dan sebagainya, push up dan sebagainya. Tapi itu kan saya sebagai olahraga, itu bertujuan untuk agar mendisiplinkan anak dan agar kebugaran jasmani anak juga terjaga. Jadi, apakah hal seperti itu salah menurut jenengan? Dan misalkan kalau salah, terus langkah apa yang harus saya lakukan agar hal seperti itu tidak termasuk sebagai hukuman? Kalau dilihat dari kacamata Pak Bagus, ya pakai kacamata itu kan termasuk hukuman ya. Ya. Secara konteks tekstual ya Pak ya. Tekstual yang diberikan oleh kementerian memang dari CGB ini kan tekstualnya seperti itu. Ya, itu maksudnya hukuman ya bisa saja hukuman. Tetapi kan saya sebagai guru, ya, apakah hal seperti itu termasuk hal-hal yang salah? Ya. Mungkin kalau Pak Bagus sebagai guru matematika itu kan mungkin sebagai hukuman, beda lagi ya. Karena saya sebagai olahraga dan itu termasuk hukuman fisik, apakah salah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Reza ya, luar biasa. Nanti teman-teman boleh membantu untuk menjawab ya. Jadi di sini saya juga baru belajar Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bersama-sama di sini untuk menjadi yang lebih baik. Jadi memang yang disampaikan oleh kementerian adalah tekstual, tetapi kadang-kadang kontekstualnya buncah ya dia oke lali peraturannya ya, parejengan seperti itu. Nah kadang-kadang kita akan menghukum. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Reza ya. Dari kacamata saya bukan yang benar di sini ya. Nah seperti itu. Saya coba dari kacamata saya. Saya mau bertanya ke Pak Reza. Kira-kira yang melakukan pelanggaran itu 1 atau 2 anak Pak Reza? Atau semua Pak Reza? Kadang lebih dari 3 anak. 3. Orang-orangnya itu aja? Iya, itu aja. Terus tentang kesepakatan kelas sudah dibuat sebenarnya ya. Terus mereka langgar. Terus kira-kira kesepakatan kelas itu hanya disampaikan sekali atau bisa diulangi terus selama Pak?
Ya sekali di awal pembelajaran. Di awal semester. Mungkin mereka lupa. Oh iya. Ya, saran saya itu alangkah baiknya itu saran kelas itu, keyakinan kelas itu dibuat, ditempel di kelas sehingga anak-anak bisa membaca. Dan yang paling penting kita selalu mengingatkan, ya, sesuai prosedurnya tadi keyakinan kelas seperti itu. Itu ya, karena tanpa kita ingatkan ya, namanya manusia ya. Nah, kata Pak Hanif, nah itu kita harus selalu ingat. Ingat kepada Allah selalu. Nah itu kepada Allah yang kita ingat dan kita diminta untuk zikir terus. Nah sama seperti halnya dengan kehidupan di sosial masyarakat, kita juga harus mengingat juga. Itu ya. Salah satu langkahnya gimana? Langkahnya yaitu membuat keyakinan dengan ditempel dan diulangi terus, diulas lagi, gitu loh. Diulas lagi pada waktu tengah semester atau per 1 bulan itu diulas lagi gitu Pak Reza. Mungkin itu ya. Dan saya tidak menyalahkan Pak Reza, itu bersifat hukuman. Kalau saya tanya, kira-kira larinya berapa kali putaran? 2 putaran saja. Itu masih manusiawi ya. Ya, saya kira karena dulu olahraga, nah itu saya kira masuknya bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Tetapi kalau bagusnya itu ditanya dulu baik-baik Pak. Itu ya. Tiga anak ini kita coba terapkan segitiga restitusi. Siapa tahu mereka sadar diri kalau ini kegiatan olahraga, kira-kira konsekuensi olahraga yang kami inginkan apa? Ya toh sokor daging. Ya, mereka menjawab, oh saya Pak, lari Pak, pengen lari 1 putaran saja biar sehat tambah sehat. Oke, boleh seperti itu. Atau mau ya apalagi konsekuensi yang lain atau berdasarkan kayak Nah, tetapi kita gali dari sisi murid ya, bukan kita yang menawarkan, gitu ya. Nah, saya kira itu lebih adem. Nah, seperti itu. Nah, itu ya kasus kontekstual Bapak Ibu. Mungkin kita juga menemukan di saat kita KBM ya, seperti itu ya, sering kali dilakukan udah dikasih tahu, diulangi lagi, seperti itu. Nah, itu biasanya untuk 1-2 anak saja. Itu ya. Atau ada lagi Bapak Ibu yang mau ngasih praktek baik di sini selama pembelajaran? Pak Yus terkait ini? Tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Semoga kegiatan diseminasi kita pada hari ini kita ditambah wawasannya. Itu harapan saya. Pasti banyak sekali yang saya sampaikan, sedikitnya itu pasti ada hikmahnya. Itu ya apa yang saya sampaikan. Itu tidak mungkin semuanya loss gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya harapkan dari ini kita akan menjadi guru-guru yang lebih menyayangi, lebih menghargai ya, berprinsip menghargai antar sesama, terutama pada murid-murid kita. Itu ya. Terima kasih. Cukup sekian atas kehadiran Bapak Ibu, saya ucapkan sangat terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah. Oke, kalau tidak ikut ini nggak saya doakan Bapak Ibu. Enggak, bosannya kayak gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang tambahkan lagi, Pak Makar belum? Cukup ya. Terima kasih. Selamat pulang ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.